Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dihapustina Prastiwi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan mengenai monitoring dan evaluasi dari hibah dana penelitian yang kami dapatkan pada skema penelitian dosen pertama dari Universitas Sidar. Dengan judul penelitian kami adalah pengaruh pengungkapan transaksi hubungan istimewa terhadap relevansi nilai informasi laporan keuangan. Anggota tim kami adalah Agustina Prativinugraini dan Ibu Octavia Laksmi. Kami semua berasal dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tidar. Baik, yang pertama adalah mengenai pendahuluan, mengenai apa sih latar belakang dari penelitian kami. Penelitian kami adalah dilatar belakangi oleh sifat manipulatif dari suatu RPT. RPT itu adalah Related Party Transaction. Artinya yaitu transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan perusahaan yang memiliki hubungan baik itu dia anak perusahaan, induk perusahaan, ataupun perusahaan afiliasi, sister company gitu ya. Jadi adalah suatu perusahaan yang berada dalam suatu grup atau dimiliki oleh suatu kepemilikan yang sama. Nah, transaksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa tersebut berdasarkan penelitian terdahulu itu ada kemungkinan bahwa terjadi suatu transaksi yang dilakukan dengan tidak wajar, dilakukan dengan tidak sama dengan apabila transaksi tersebut dilakukan dengan pihak ketiga, pihak eksternal seperti itu. Nah, sedangkan pada suatu perusahaan, stakeholder eksternalnya juga adalah investor dan pemerintah. Nah, oleh karena itu, kepentingan dari investor dan pemerintah dan stakeholders yang lain harus dilindungi. Untuk melindunginya, maka perusahaan harus menyediakan informasi yang lebih banyak mengenai transaksi hubungan istimewa tersebut. Tapi penyediaan informasi yang lebih banyak akan membutuhkan biaya yang lebih banyak dalam penyediaan informasi dan juga dalam analisa informasi yang akan dilakukan selanjutnya. Nah, sedangkan penelitian yang terdahulu mengenai related party transaction, transaksi hubungan istimewa adalah hubungan dari pengungkapan informasi transaksi hubungan istimewa dengan return dari saham. Nah, pada penelitian ini, kami melakukan mengenai apa sih hubungan dari pengungkapan transaksi hubungan istimewa itu, apakah dapat meningkatkan tingkat prediksi terhadap abnormal return. Nah, abnormal return itu bukan hanya mengenai penghitungan penilaian saham, tapi sudah merupakan merefleksikan dari relevansi nilai dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Nanti kontribusi dari penelitian ini adalah dapat membantu standar setter, pembuat kebijakan seperti itu, untuk menentukan kebijakan mengenai pengungkapan transaksi hubungan istimewa yang dapat meminimalkan asimetri informasi. Nah, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data yang berasal dari laporan keuangan. Sampelnya nanti adalah seluruh perusahaan yang listed di Bursa Efek Indonesia, kecuali yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan. Hasilnya adalah terdapat sampel 343 perusahaan yang kami peroleh, dan tahun amatan kami adalah 5 tahun, dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Nah, nanti analisis hipotesisnya akan menggunakan dua persamaan ini. Persamaan pertama dan persamaan kedua. Sebenarnya kedua persamaan ini sama, hanya saja bedanya adalah pada persamaan pertama, penjualan ini, informasi mengenai penjualan tidak dibedakan antara transaksi penjualan dengan pihak ketiga dan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Sedangkan pada persamaan kedua ini, informasi penjualan sudah dibedakan antara informasi penjualan terhadap pihak yang memiliki hubungan istimewa dan pihak yang pihak ketiga, non pihak memiliki hubungan istimewa, seperti itu. Nanti pengambilan keputusannya adalah apabila R² dari persamaan kedua lebih besar daripada persamaan pertama, hal ini berarti bahwa pengungkapan informasi yang membedakan antara transaksi dengan hubungan istimewa dan pihak ketiga itu memiliki nilai lebih, memiliki relevansi nilai yang lebih tinggi daripada dengan laporan keuangan yang tidak membedakan informasi mengenai transaksi terhadap pihak yang memiliki hubungan istimewa. Kemudian mengenai pelaksanaan penelitian.
tahapan yang telah kami lakukan, yaitu pertama, kami mengumpulkan mengumpulkan laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan sampel, 343 perusahaan. Kemudian kami mengambil data yang kami perlukan dari laporan keuangan yang telah kami kumpulkan. Data yang kami perlukan itu tadi contohnya adalah penjualan terhadap pihak istimewa dan penjualan terhadap pihak ketiga. Kemudian juga tingkat utang, jumlah aset, kemudian harga saham, kemudian harga IHSG, kemudian kami juga harus mencari alfa dan beta dari saham perusahaan tersebut. Kemudian kami juga harus mencari rasio harga pasar terhadap nilai buku dari saham perusahaan. Nah, hasil yang kami peroleh dapat dilihat dari tabel yang ada di sini, yaitu pada model pertama, R-square yang diperoleh yaitu sebesar hanya 18,1%. Sedangkan R-square dari perusahaan kedua adalah mencapai 25,4%. Artinya bahwa pengungkapan transaksi pada hubungan istimewa itu memberikan nilai yang lebih terhadap relevansi nilai yang diungkapkan oleh perusahaan. Atau dengan kata lain, ternyata pengungkapan terhadap transaksi hubungan istimewa itu dapat memprediksi nilai abnormal return yang lebih baik daripada kalau perusahaan tidak mengungkapkan transaksi dengan hubungan istimewa. Selain itu, di model 2 juga terlihat bahwa transaksi dengan hubungan istimewa dan pihak ketiga memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pencapaian abnormal return dari perusahaan. Nah, oleh karena itu, informasi penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa lebih baik dipisahkan dari informasi penjualan kepada pihak ketiga. Pemisahan antara penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dan penjualan kepada pihak ketiga berguna untuk memprediksi kinerja pasar perusahaan. Nah, kesimpulan yang dapat kami peroleh dari penelitian kami adalah hasil dari penelitian kami menunjukkan bahwa tata kelola yang baik dapat mencegah manajemen untuk melakukan transaksi hubungan istimewa yang bersifat oportunistik. Kemudian penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengungkapan transaksi hubungan istimewa dapat meningkatkan kegunaan dan relevansi nilai dari laporan keuangan. Pengungkapan transaksi hubungan istimewa yang lebih luas dapat digunakan sebagai salah satu mekanisme untuk melindungi kepentingan pemilik saham minoritas, investor, dan kepentingan publik lainnya. Transaksi transfer pricing sangat erat kaitannya dengan masalah perpajakan, terutama apabila melibatkan transaksi antar negara. Oleh karena itu, saran yang kami berikan untuk penelitian selanjutnya yaitu untuk dapat menganalisis pengungkapan transaksi hubungan istimewa dengan mempertimbangkan pengaruh pajak dan kebijakan yang melingkupi peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, pada saat pelaksanaan penelitian ini, kesulitan dan hambatan yang dihadapi oleh kami yaitu karena adanya aturan bekerja dan belajar dari rumah, karena adanya pandemi virus ini menyebabkan proses koordinasi menjadi terhambat. Walaupun proses pengunduhan data, analisis konten, dan analisis data dari penelitian ini dapat dilakukan di rumah, tapi kami tetap harus melakukan proses monitoring selalu terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh para asisten peneliti. Karena jumlah amatan, sampel, jumlah data yang kami teliti itu amat sangat banyak sekali. Selain itu juga penghitungan kami tidak hanya mengambil data tapi juga melakukan proses penghitungan data itu juga membutuhkan suatu pembimbingan dengan asisten kami, karena asisten kami belum pernah melakukan analisis data yang semacam ini baru yang pertama kali. Nah, oleh karena itu kami harus melakukan pembimbingan, monitoring terhadap pekerjaan yang mereka lakukan. Kemudian bukti dari kebutuhan atau kebutuhan dari monitoring tersebut adalah beberapa hasil dari analisis data yang dilakukan asisten peneliti adalah menghasilkan
data yang error, artinya seharusnya nilainya positif tapi mengapa nilainya menjadi negatif, seperti itu. Atau datanya tertukar, artinya sebenarnya kan jumlah penjualan itu terdiri dari penjualan transaksi bulan September dengan transaksi pihak ketiga, tapi ketika dijumlahkan kenapa tidak match, seperti itu. Hal seperti itu yang terjadi sehingga menyebabkan kami harus banyak mengulang data yang ada gitu. Demikian monaf yang kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.